Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 38. Perjodohan Sean Yuwono dengan Yuana Wangsa. Satu orang melawan 8 orang. Sean tidak merasa panik sama sekali. Ini bukan kepercayaan diri yang membabi buta karena dia tahu perbedaan antara profesional dan amatir. Orang-orang ini, dibandingkan dengan orang biasa, bisa dianggap sebagai profesional. Tetapi, bagi orang yang pernah berada di medan perang serta ditemani oleh darah dan mayat sepanjang tahun, hal ini hanyalah permainan anak-anak. Sean telah berlatih seni bela diri sejak masih kecil dan kemampuannya sangat hebat. Tetapi, hal yang benar-benar membuatnya menakutkan adalah karena dia memiliki pengalaman setahun di medan perang. Itu adalah kejadian 4 tahun yang lalu, setahun sebelum dia masuk menjadi bagian keluarga Wangsa. Keluarga Sean mengaturnya untuk mendapat pengalaman berlatih di medan perang dan menyuruhnya pergi ke Suriah selama setahun. Meskipun ke-8 orang ini di depan Sean ini sering berkelahi, tinju mereka tidak berlumur darah. Para preman ini memiliki tato, merokok, minum-minum, menari-nari, dan memeluk gadis di bar sepanjang malam. Setiap hari mereka makan dan minum, menikmati kebahagiaan dunia. Ketika Sean berada di medan perang dan bertemu lawan, tidak ada hiburan seperti itu. Mereka bahkan tidak bisa makan dengan kenyang atau berpakaian hangat, tetapi sorot mata mereka penuh dengan tatapan membunuh. Sedikit saja kecerobohan saat melawan, maka bisa mati di tempat. Sean bertahan di lingkungan seperti itu selama 1 tahun penuh. Buk, buk, buk. Sean melayangkan 3 pukulan cepat. Dia memukul 3 orang secara terpisah dan semua orang yang terkena langsung jatuh ke lantai. 5 orang yang tersisa pun tidak bodoh. 2 orang menyerang ke arah Sean dari arah yang berbeda. Namun mereka langsung ditendang oleh Sean hingga kemudian terpelanting. Pada saat ini, para preman yang lainnya mengambil kesempatan dari situasi ini dan langsung menyerbu ke arah Sean di tengah. Di saat yang sama, masing-masing 2 preman terakhir meraih lengan Sean. John tersenyum puas dan berkata dengan sombong, "Akhirnya aku menangkapmu." Sean tersenyum tipis. Tanpa tangan, dia masih memiliki mulut. Di medan perang, Sean bertarung dengan musuh dan pernah menggigit telinga lawannya sendiri. Banyak orang bertarung demi harga diri. Tetapi Sean bertarung untuk bertahan hidup. Setiap pukulan berakibat fatal. "Ah, telingaku!" teriak preman yang bergantung di tubuh Sean. Sean tidak menggigit terlalu keras, hanya menggigit hingga berdarah. Kemudian melemparkan preman itu ke samping dan menendang kedua preman tadi satu persatu. 2 orang terakhir jatuh ke lantai. 8 preman profesional. Semuanya kini tergeletak di lantai. Ya Tuhan! Semua orang yang berada di sana terkejut melihat kemampuan Sean. Mereka mempertanyakan hal yang sama. Mengapa kekuatan bertarungnya bisa begitu menakutkan? Nenek Wangsa turut terkejut dan bergumam. Apakah lelaki tua itu bersikeras Giana menikah dengan Sean Yuwono karena dia tahu kehebatan Sean Yuwono? Selama 3 tahun ini, seluruh anggota keluarga Wangsa tidak mengerti mengapa Tuan Besar keluarga Wangsa menyuruh Giana menikah dengan laki-laki tidak berguna ini. Sekarang, mereka baru tahu bahwa Sean Yuwono bukanlah laki-laki tidak berguna, melainkan seorang petarung hebat. Kakek menyuruhku menikah dengannya. Apakah karena ingin dia melindungiku? Tapi, sekarang adalah zaman perdamaian dan keluarga Wangsa juga tidak memiliki musuh. Giana mulai menebak-nebak pikiran kakeknya. Padahal, sebenarnya kakek Wangsa juga tidak tahu bahwa Sean bisa bertarung dengan begitu hebat. Dia mengatur agar Sean Yuwono dan Giana Wangsa menikah karena keluarga Yuwono kaya. Jayanata tertawa dan berkata, "Tidak heran jika ayah sangat menyukai Sean Yuwono. Ternyata dia adalah petarung hebat. Kemampuannya ini seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di negara ini, kan? Jayadi, selamat. Kamu memiliki seorang menantu yang pintar bertarung." Jayadi mengira ini adalah pujian sehingga dia membalas. Akhirnya dia bukan orang yang tidak berguna. Jayanata tertawa lagi. "Haha, Jayadi. Apakah kamu benar-benar mengira aku memujinya? Di zaman seperti ini, apa gunanya bisa bertarung?
Harimau yang kuat pun dikurung di dalam kandang. Justru yang seperti Holly ini bisa berlarian kemanapun. Dan juga, apakah menurutmu ayah yang pertama kali mengatur perjodohan Sean Yuwono dan Giana? Salah. Ayah bertanya padaku dulu. Jayadi dan Lana sama-sama terkejut. Kakak, apa maksudmu? Jayanata mendengus dingin. Sebelum ayah mengatur perjodohan Sean dan Giana, dia mencariku dulu. Dia berkata bahwa ada kandidat menantu yang sangat bagus dan bertanya apakah aku bersedia menikahkan Yuana beberapa tahun lebih awal. Jayanata menjelaskan. Yuana baru berusia 17 tahun saat itu. Tapi, aku tahu bahwa ayah sangat menyayangiku dan tidak mungkin membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu tanpa sebab. Jadi, aku bertanya pada ayah, siapa pria yang akan dijadikan menantu itu? Setelah tahu bahwa orang itu adalah Sean Yuwono, orang dusun yang tidak bisa apa-apa itu, aku menolak karena Yuana masih terlalu muda. Kemudian, baru mengatur Sean untuk menikah dengan Giana. Sandy tertawa dan mencibir. Ternyata Giana memungut seorang pria yang tidak diinginkan adikku. Yuana melirik Sean dengan ekspresi wajah yang terlihat merasa jijik. Kemudian ikut mencibir Sean seperti kakaknya. Oh, kakek benar-benar sudah pikun. Dia bahkan menjodohkanku dengan Sean Yuwono. Dia hanya bisa bertarung. Aku tidak membutuhkan pria yang kejam. Untungnya, saat itu usiaku masih kecil. Aku bisa lolos dari malapetaka haha. Sean turut terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka ada cerita seperti itu. Saat itu, keluarga Yuwono menyuruh Sean menikah dengan cucu keluarga Wangsa. Bagi keluarga Wangsa, ini merupakan karunia besar. Tuan Besar Wangsa adalah satu-satunya orang yang mengetahui identitas Sean Yuwono. Seperti Nyonya Besar Wangsa, Tuan Besar Wangsa juga lebih menyayangi putra sulungnya, Jayanata Wangsa. Oleh karena itu, dia ingin memberikan Sean Yuwono, si kue manis ini, kepada Jayanata. Sayangnya, Jayanata tidak menginginkannya. Pada saat ini, Sean dan Giana saling bertatapan. Tanpa sadar, mereka teringat ketika mereka pertama kali bertemu 3 tahun lalu. Saat itu, Sean baru saja kembali dari medan perang. Dalam setahun terakhir, dia terbiasa melihat darah dan mayat. Sean sangat merindukan cinta dan keluarga. Selain itu, Giana Wangsa masih seorang mahasiswa yang polos dan lembut. Jauh dari sekarang yang tidak masuk akal dan sangat tidak mungkin berselingkuh. Oleh karena itu, pada tahun pertama, Sean langsung jatuh cinta pada Giana. Sean tidak ingin terlalu memikirkan masa lalu. Karena 10 bawahan preman sudah dia kalahkan. Sekarang giliran John. Kamu mau apa? Gertak John. John terus melangkah mundur ketakutan. Namun, Sean langsung meraih tangannya dan mematahkan salah satu jarinya. John sontak berteriak kesakitan. Ah, Sean bertanya dengan mengerikan. Katakan, mengapa kamu memfitnahku mencuri? Siapa yang menyuruhmu? John benar-benar layak menjadi bos preman di Jakarta. Meskipun dia telah dikalahkan, dia adalah pria sejati. Sejak masuk ke dunia preman, aku sudah tidak peduli dengan hidup dan mati. Jika kamu berani, bunuh saja aku, tantang John. Tapi, aku ingin mengingatkanmu bahwa aku dibawa oleh Tuan Andi. Kamu bisa menanyakan sebesar apa kekuatan Tuan Andi di seantero Jabodetabek. Kamu akan menyesal jika menentangku. Sandy menjadi sedikit panik karena takut John akan mengkhianatinya. Dia langsung berseru. Sean Yuwono, berhenti. Apakah kamu ingin membunuh orang di rumah nenek? Sean melepaskan John, menendangnya ke samping, dan berkata, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak mencuri apapun dari keluarga Wangsa. Jika ada bukti, kalian boleh memanggil polisi untuk menangkapku. Tidak perlu mengatakan bahwa tidak memanggil polisi demi kebaikanku. Tidak tega membiarkan aku masuk penjara. Aku benar-benar berterima kasih pada kalian. Setelah berbicara, Sean berbalik dan pergi. Guk, gonggong Holly. Si anjing pudel melompat dari lengan Yuana dan menggigit celana Sean dengan mulutnya. Tidak membiarkannya pergi. Sean menggendong Holly dan mengembalikannya lagi ke pelukan Yuana. Dia menyentuh kepala Holly dan berkata, di mataku, hanya ada satu yang layak dicuri dari keluarga Wangsa. Dan itu adalah kamu. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.